fase grup ya, belum ada gol yang diciptakan meskipun di kualifikasi dia mampu mencetak 1 gol. Jadi ini situasi yang juga tentu akan terpantau oleh video asisten referee. Set play dengan 4 pemain Korea Utara yang mengantri untuk bisa menyambut bola dari area sentral. Ini satu variasi berbahaya yang harus bisa diantisipasi dan berujung malapetaka dengan gol pembuka dari Choi Song Hoon yang sayang sekali menggetarkan jalan Dava Al-Ghazemi dan memberikan keunggulan 1-0 bagi Korea U17 di baru awal berapa menit sih? 5 menit, Ya, kalem kita lah. melihat bahwa hanya satu kesalahan Menit terjadi masih dari situasi panjang, waktu set masih piece, panjang, corner kick, bolanya dan kita bulat. terhukum dengan Santai aja, santai, situasi Bang. yang kurang menguntungkan dengan harus kebobolan karena memang mungkin tadi kita melihat sekilas terjadi miskomunikasi ketika melakukan man marking, ada pergerakan yang tidak terkawal dari pemain nomor 5 mereka ya. Semuanya terlalu ball watching tanpa melihat pergerakan dari belakang pemain nomor 5 mereka. Lihat, tidak terkawal ya. Kurang begitu dekat pemain yang lain. ya ini sulit dijangkau ya oleh gawang. Ini satu posisi yang juga memang begitu sulit untuk bisa diprediksi. Ya. Sepatutnya memang tidak sama sekali untuk meninggalkan lawan ya, ketika terjadi corner kick di situasi seperti Santai ini. dulu, Bang. Bang. Memberikan keunggulan di awal Bolanya laga membuat bulat. para pemain Gak usah khawatir. Korea Utara U17 terus mengancam. Balik kesempatan didapat di mulut gawang tadi. Beruntung bagi Indonesia U17. Upaya dari Kyong Pong memberikan gol kedua di Korea U17. Ada beberapa kelemahan di zona pertahanan, space yang terus dimanfaatkan oleh para pemain Korea U17. Ini benar-benar cukup mengkhawatirkan Coach Emre di awal pertandingan kali ini. Benar, saya tidak melihat ya bagaimana kita punya dua wingback kita untuk cepat menutup posisi dari dua winger kita dan kemudian juga 3 pemain di lini tengah kita ya. Kita lihat terlalu renggang jaraknya sehingga Korea mampu mengeksploitasi ruang di antara berdirinya dua center back kita. Dan ini tentu tidak boleh dibiarkan, kita harus bisa lebih disiplin untuk lebih rapat lagi ketika bola serangan dari tengah terutama. Ya, Choi Song Hoon dengan kesalahan tadi dia menjatuhkan Mirza dengan sebuah sentuhan di bagian wajah yang sangat berbahaya dan dengan cepat tadi Morteza Mansurian meniupkan fluid dan memberikan warning terakhir bagi sang pemain bertahan yang baru saja mencetak gol bagi Korea U17 agar tidak lagi melakukan hal serupa. Dan dari set play ini peluang Evan Morasta, ada Putu Panji, ada Mirza juga di sana, Matthew Baker yang bisa menjadi target kiriman bola yang saat lagi akan ditampilkan oleh Evan Morasta. Dan kita berharap untuk pemirsa akan ada kesempatan bagi Garuda Muda untuk bisa menyamakan kedudukan bebas dari Evan Morasta. Lampu berbahaya tadi. Bang, masih panjang waktunya. Menciptakan tekanan yang akan mengganggu penjaga gawang Yeonju tadi. Ya, satu tendangan insting yang ditarget di far post ya, tapi tidak terlalu ideal ya untuk pemain yang ada di far post karena memang tendangan Evandra tadi terlalu melambung. Semangat. Coba lagi melaju, inilah kesempatan bagi sang pemain bertahan Choi Song Hoon, ball playing defender yang terus mengintil laga ini dari backline Korea Utara U17 bisa mengancam sisi build up yang terus dimulai oleh dirinya. Bola melebar ke sektor kiri, di Kang Song balik pada Choi Song Hoon. Songkun sengaja dia memberikan teror tadi ya, sehingga ada tekanan secara psikologis dengan permainan trik yang dia mainkan. Kwang Song, Kang Song, Choi Song Hoon kali ini square pass kepada rekannya di zona pertahanan dari Salam dari Bos Adelia Group, Kalimantan Timur, Kabupaten Pasar, Bang. Dari Kang Song ke sisi kiri disambut kendali bola. Terima kasih, Bang, sudah nobar di sini. Song Hoon, pressure-nya kurang intens ini. Betul ya. Kita melihat terlalu dalam ya, terlalu dalam sekali ya, sehingga memberikan keleluasaan mereka padahal kita dalam posisi tertinggal ya. Kalem dulu kalau baru aja 0-1. Apakah ini juga bagian dari strategi untuk mencoba untuk kita membuat struktur pertahanan yang ideal dulu, mungkin bisa dibuat oleh
Coach Nova, kemudian setelah itu baru kita berpikir bagaimana kita keluar dari tekanan. Mungkin juga bagian dari satu situasi yang diciptakan. Ya. Kim Tae-guk dengan sebuah effort tadi side cutting dengan tendangan tajam. Begitu berbahaya, space yang tercetak di posisi fight, kemudian juga in behind, jadi tendensi dari pergerakan dari Kim Tae-guk. Dan kalau kita lihat off the ball ini lagi masukkan ke muda dengan situasi ketika on the ball, Torun sepertinya ini begitu ofensif sekali, 2-3-5 yang mereka pertunjukkan. Harusnya tadi yang Anda katakan tepat ya, dengan mid block ini coba untuk bisa dinetralisir, tapi belum terjadi dengan baik. Betul, ya. Tapi kita hari ini memang dari posisi Sadit, jangan tidur Sadit, cari raya. Tapi terlalu cepat sekali untuk kita terlalu ke belakang ya di on half, sehingga memang memberi keleluasaan kepada lawan untuk bisa mendapatkan yang saya tadi sampaikan ya, bisa free kick, bisa juga set piece dari corner kick ya. Dan pressure yang sangat baik dari Golik pada Mirza. Satu aksi dari Mirza kali ini. Umpan menuju sebuah tembakan tadi ke tiang dekat. Cukup menyulitkan bagi penjaga gawang Korea Utara Jong Hyun-ju. Upaya yang sangat baik dari sudut sempit diberikan oleh Mirza. Ya, keberanian ini penting diusahakan. Kita melihat Mirza, keputusannya memang tidak ada pilihan juga bagi Mirza tadi ya. Karena tidak ada pemain lain untuk menjadi target pasan dari Indonesia U17. Tendangan sudut kali ini bagi Korea Utara U17. Ada 3 pemain zona di situ untuk mengambil zona defending dan yang lainnya main marking. Nah, ketika terjadi main marking inilah jangan sampai lengah. Nah, ini lebih efektif dibandingkan yang tadi set piece pertama. Terlihat job desk dari pemain-pemainnya lebih jelas ya. Jelas ya. Antisipasi lebih baik, ada Di follow dulu Bang, biar nanti babak kedua bisa masuk lagi ya. Kalau belum follow nanti ketinggalan. Gangguan berarti sebelum juga tercatat kali ini ada Kasar banget ya baju merah ini ya. yang dilakukan oleh Riro Kwon sepertinya. Memberikan tendangan bebas bagi Indonesia U17 yang dijatuhkan oleh Evandro Forasta. Ada cek VAR, possible penalty tadi. Kita nantikan tentunya dengan bekerjanya referee VAR Koki Nagamine asal Jepang yang dibantu oleh Daniel Elder. Linknya itu di timnas timnas Bayu Bang. Laga berlanjut. Ngoper di sini aja udah, bisa ngopi di rumah, ngoper di sini yuk. Yang penting Indonesia bisa dari pasukan Garuda Muda ya untuk sementara tertinggal gol untuk kali pertama. Kopinya seruput dulu Bang. Dua kali ya, Forasta gagal mengangkat bola. Kesempatan lagi bagi Korea Utara U17. Kwang Song terus bekerja keras dia. Anjin Sok dari sayap kiri. Kang Sok kali ini pendek saja dia berikan bola kepada Pak Kwang Song. Anjin Sok. Satu kombinasi yang sangat baik terhadang dengan double up yang juga tidak kalah impresifnya dari Al-Ghazali. Ya, jarak yang terlalu jauh masih terus diperlihatkan pemain kita untuk tidak memberikan dua fullback mereka melakukan banyak variasi serangan ya, yang kita kurang naik sedikit sebetulnya. Tae-guk terus pergerakan yang begitu mengancam dan satu peluang kali ini untuk melepaskan umpan masih bisa diganggu tadi. Wah, apa lagi? Upaya yang ditampilkan oleh Won-bu, tapi linesman melihat adanya pergerakan dari sang pemain asal Korea ini sudah mungkin bola melewati garis highlight tadi. Iya, beberapa kali tadi kita melihat juga ya, Coach Nova meminta para pemain untuk lebih memarking para pemain dari Korea Utara. Di follow dulu Bang, biar nggak ketinggalan nanti di babak kedua. Infonya di babak kedua Indonesia bantai-bantai 4-1 infonya Bang, info dari pusat. Mereka struktur ketika menyerang jelas mereka Di follow, nggak usah sepaneng nonton bola. Ngopi-ngopi. Menempatkan 2 striker di depan dan kemudian bagaimana fullback mereka sampai masuk terlalu dalam tanpa diganggu. Ini yang menyulitkan. Kalau 2 winger mereka sudah teratasi dengan wingback kita yang turun, tapi ketika fullback kita yang fullback lawan yang naik ini yang belum terlihat ada gangguan dari kita punya struktur kita 2 pemain di kanan dan di kiri. Chu Hyuk